Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke, di kesempatan kali ini Kang Deso kedatangan servisan HP lagi. Di sini ada HP Xiaomi 6A dari kondisi pada layarnya ini pecah dan parah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk dari layarnya terkadang bisa disentuh, terkadang tidak ya. Tapi untuk di bagian bawah ini saya sentuh tidak bisa sama sekali. Tapi untuk di bagian pada layar bagian atas ya, ini bisa saya sentuh. Nah, ini mungkin karena efek dari jatuh ya. Jadi untuk dari bagian pada lensa atau penutup kamera kaca kamera bagian belakang ya, ini sudah pecah juga. Oke, dan ini saya akan perbaiki HP Xiaomi 6A ini agar menjadi HP baru lagi ya untuk di bagian pada kaca layarnya ini. Dan ini untuk dari LCD-nya sendiri masih bagus ya, hanya saja ini dari TC atau touchscreen-nya ini yang rusak atau tidak bisa disentuh pada bagian pada layarnya. Oke, dan di sini Kang Deso sudah siapkan, di sini ada mouse dan juga kabel OTG sudah saya tancapkan di HP-nya. Biasanya ketika saya tancapkan seperti ini dia akan menyala pada mouse-nya ya, berarti kalau menyala seperti ini kondisinya sudah menyambung. Ini hanya untuk mengetes saja apakah layar ini benar-benar masih normal atau tidak ya. Nah, biasanya kalau layar itu masih normal ya, ketika kita menggunakan mouse seperti ini itu ada seperti apa namanya ya, seperti petunjuk itu ya, yang seperti ada yang di laptop itulah ya, atau di PC itu kan sama aja ya. Nah, di sini saya menggunakan mouse ternyata bisa ya teman-teman ya, masih bergerak untuk daripada layarnya ini. Dan untuk dari LCD-nya ternyata di sini masih normal-normal saja. Ketika saya buka untuk di bagian pada layar HP-nya ini ya, di sini tidak ada sama sekali atau tempong-tempong yang berada di bagian pada layar LCD-nya ini. Berarti ini kendalanya ada di bagian touchscreen atau layar bagian depannya ya. Untuk memperbaiki atau untuk mengganti layar depannya ini, simak aja video ini, jangan di skip agar teman-teman paham dan bisa memperbaiki HP teman-teman di rumah. Untuk caranya sangat mudah sekali. Pertama-tama saya akan terlebih dahulu untuk bongkar dari HP-nya ini. Pertama-tama kita lepas dari sintreng atau slot SIM yang terdapat di bagian pada HP-nya ini. Di sini terdapat ada kartu Smartphone dan di sini ada juga kartu Smartphone. Di sini ada 2 biji ya. Oke, dan langsung saja akan saya seset untuk di bagian pada backdoor atau penutup bagian belakang dari HP Samsung dari HP Xiaomi ya, bukan HP Samsung, ini HP Xiaomi 6A ya. Kita urutkan seperti ini. Nah, hati-hati di sini saya biasa pakai kuku seperti ini ya. Biasa kuku saya itu cepat rusak, jadi ya maklum saja ya, karena saya itu kebiasaan pakai kuku. Kalau teman-teman tidak pakai kuku ya bisa pakai alat yang lain seperti besi tipis yang biasa saya gunakan ya. Nah, di sini sudah terlepas untuk dari penutup belakangnya. Nah, ini ya. Aduh, kuku saya sampai rumpel seperti ini. Nah, ini tidak masalah, yang penting intinya penutupnya ini bisa terbuka ya. Nah, ini untuk dari kondisi pada HP-nya ini menurut saya masih original ya, atau belum pernah dibongkar sama sekali. Untuk dari segelnya yang terdapat di bagian pada bautnya masih terpasang dengan rapi. Ini HP belum pernah dibongkar sama sekali ya. Nah, lihat di sini masih original. Lanjut, kita di sini langsung saja buka untuk di bagian pada kaleng, penutup soket bagian LCD, penghubung mesin bawah dan juga baterainya ya. Kita bongkar semuanya dan kemudian kita angkat kalengnya. Nah, apabila kaleng sudah terlepas, kita langsung saja congkel untuk di bagian pada soket baterai, LCD dan juga penghubung mesin bawah. Nah, di sini saya akan angkat terlebih dahulu untuk di bagian pada baterainya. Apabila sulit, kita kasih sedikit thinner dan sambil kita congkel ke atas ya. Pelan-pelan untuk dari pelepasan dari baterai tanamnya ini, karena baterai tanam biasa untuk di bagian bawahnya itu terlem ya. Karena ini saya kasih apa ya, thinner ya, cairan thinner agar lemnya itu lunak dan mudah untuk cara pelepasannya. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk melepas dari baterai tanamnya ini. Ternyata memang benar ini HP belum pernah dibongkar dari dari lemnya juga masih bawaan dari pabriknya. Oke, langsung saja di sini saya akan lepas dari kabel apa ini LCD-nya. Ya, kita lepas seperti ini.
Dan kemudian saya juga akan buka untuk di bagian pada penutup mesin bagian bawah, karena di sini juga ada sebuah soket yang menghubung ke touchscreen. Biasa kalau HP Xiaomi 6A itu ada touchscreen yang menghubung ke mesin bawah ya, atau kabel touchscreen-nya itu ada yang menghubung ke mesin bawah, tidak langsung ke bagian pada kabel pada LCD-nya. Jadi di sini saya akan lepas terlebih dahulu. Nah, untuk dari penutupnya ini sudah terlepas. Ternyata di sini mesinnya itu masih normal dan masih bagus, belum pernah dibongkar sama sekali. Karena biasanya di sini rentan sekali ya untuk pelepasan pada mesin PCB ini. Kadang biasanya ini gampang patah ya. Jadi harus pelan-pelan aja teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak patah. Apabila patah nanti saya akan ganti menggunakan yang baru ya. Di sini karena ini dari mesin PCB atau mesin bagian bawahnya sangat tipis sekali, dan untuk dari permukaan di bagian bawahnya itu terdapat lem yang sangat kencang sekali, jadi harus pelan-pelan. Nah ini ya, nah seperti ini. Nah ini kan patah ya. Wah ini patah, tidak masalah, nanti saya akan ganti menggunakan yang baru ya. Ini resiko teknisi ya. Untuk mengganti ini sangat murah sekali teman-teman, jangan jangan panik ya. Teman-teman bisa cek link di bawah deskripsi untuk cara penggantian mesin PCB atau papan PCB bagian mesin bawah ya. Dan di sini langsung saja saya akan lepas untuk di bagian pada LCD-nya ini. Di sini karena banyak sekali retakan atau kaca yang sudah pecah, jadi harus pelan-pelan untuk cara pemanasan pada blowernya ini. Di sini untuk panasnya blower saya dikasih panasnya itu di 350 dan anginnya saya kasih 5. Nah, agar fungsi dari pemanasan ini lem yang terdapat di bagian pada LCD ini ya bisa lunak dengan panasnya blower ini. Jadi ini fungsinya pemanasan blower ini agar lemnya itu cepat lunak ya. Dan untuk pelepasan pada LCD-nya itu lebih mudah. Dan apabila sudah dipanaskan tinggal kita seset perlahan-lahan, cari celah yang sekiranya aman dan jangan sampai mengenai pada bagian tengah pada LCD-nya. Biasanya kalau terkena LCD-nya tersumpil ataupun pecah kepada layarnya itu nanti akan keluar tempong ataupun garis dan LCD-nya akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Karena di sini LCD masih original, jadi saya pelan-pelan untuk cara pelepasannya. Alhamdulillah di sini untuk dari lemnya memang masih bawaan dari pabrik, itu agak sedikit mudah ya daripada bekas servisan dari counter lain. Di sini ini LCD-nya sudah hampir terlepas. Pelan-pelan di sini masih tersangkut dari kabel LCD-nya pada lem baterainya. Jadi lemnya baterainya sangat kuat sekali. Jadi harus pelan-pelan ya teman-teman untuk melepas dari LCD-nya ini. Apabila masih ada yang belum diseset di bagian bawahnya, kita seset pelan-pelan seperti ini. Yang intinya diusahakan untuk pelepasan pada LCD yang layar sudah pecah seperti ini harus berhati-hati sambil kita campur menggunakan cairan thinner ya, agar lemnya itu lebih lunak atau lebih mudah cara pelepasannya. Nah di sini karena ini layarnya pecah, jadi saya ekstra hati-hati jangan sampai merusak pada bagian pada layar LCD-nya. Nah ini ya, dari kabelnya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kita tarik pelan-pelan. Nah ini sudah terlepas, alhamdulillah. Ya ini masih ada yang tersisa di bagian pada lulangan pada HP-nya, masih ada yang tersisa kaca yang pecah tadi. Dan di sini coba saya akan tes terlebih dahulu untuk LCD-nya ini yang barusan saya lepas. Takutnya nanti ada sebuah error ataupun layar itu tempong. Biasanya kan ada ya teman-teman ya, ketika pelepasan seperti ini tidak sengaja atau yang namanya nasib dari teknisi, pastinya ada tempong ataupun ada kendala pada LCD-nya ini. Jadi kita harus proses pengetesan atau kita cek terlebih dahulu apakah LCD ini aman atau tidak ketika saya lepas dari layarnya LCD-nya ini. Nah di sini untuk dari layar LCD-nya masih ada tulisan Xiaomi. Menurut saya ini masih baik-baik saja untuk di bagian pada LCD-nya dan tidak ada kendala sama sekali. Tapi kita tunggu aja terlebih dahulu hingga HP-nya ini menyala ketampilan seperti ini ya. Nah apabila kita periksa tidak ada tempong ataupun baret di bagian pada layar LCD-nya dan intinya LCD masih jernih ya atau masih normal, berarti kondisi dari LCD-nya ini aman.
Oke, dan kalau sudah aman seperti ini, kita bisa lanjutkan proses yang berikutnya. Di sini saya akan buka ya untuk di bagian pada layar LCD-nya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya akan buka ini dari layar touchscreen-nya, tapi terlebih dahulu kita akan kasih solasi ya. Solasi solasi apa aja yang intinya untuk menutupi pada bagian kaca layar ya, atau kaca LCD-nya atau kaca depannya. Nah, di sini saya akan mengasih solasi ya, solasi bening atau solasi putih ya. Di sini saya akan kasih solasi yang ukurannya ini berapa ini? Kalau nggak salah ini sekitaran 5 sentian ya lebarnya. Di sini saya akan kasih solasi di bagian pada permukaan atau di bagian pada kaca touchscreen-nya ini, agar nanti kita ketika pemisahan LCD dan touchscreen itu tidak kesulitan, ataupun ketika kita pelepasan pada touchscreen atau pemisahan touchscreen dan LCD-nya, agar kacanya ini aman ya ketika kita kasih solasi seperti ini. Kalau kita tidak kasih solasi seperti ini, pasti layar akan maut ya, atau kacanya ini akan berantakan. Jadi di sini saya kasih solasi agar aman dan pecahan-pecahan layar itu tidak berantakan. Yang jelas ini solasinya itu hanya untuk pengaman aja ya teman-teman ya, karena di sini kaca dari touchscreen-nya itu ada yang retak dan banyak sekali pecah-pecah. Takutnya nanti kacanya itu menyenggol atau menusuk di bagian pada kaca LCD dalamnya. Nah, di sini saya sudah siapkan, ini adalah mesin separator untuk pemisah LCD dan juga touchscreen. Di sini saya menggunakan merek Wilay ya. Dan di sini coba saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk dari mesin separatornya. Untuk mesin separator ini saya setel di angka 70-an untuk panasnya. Jadi di sini saya tunggu agar mesin separator ini panas. Kebetulan saya menggunakan merek Wilay, dan dulu saya beli itu satu paket dengan karpetnya ini ya, mereknya sama, dan satu lagi blower solder uap ya, itu mereknya sama aja, Wilay. Dan di sini saya tunggu ya agar ini mesin separator ini panas, karena kita akan memisah LCD dan touchscreen-nya itu harus membutuhkan daya panas di ukuran 70 kalau separator punya saya. Tapi kalau punya teman-teman harus sesuaikan dengan separator teman-teman masing-masing di rumah, karena setiap separator itu berbeda-beda ya. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk dari kawat pemisah LCD dan juga touchscreen. Di sini saya memakai merek seperti ini ya. Dan untuk ukurannya ini adalah 0,10 mili, tidak besar dan tidak kecil ya. Biasanya kalau terlalu kecil itu gampang putus, jadi pakai yang 0,10 mili biasa saya gunakan. Di sini sudah saya siapkan untuk kawat pemisah dari LCD dan juga touchscreen. Kita paskan untuk layarnya ini agar nanti ketika kita proses pelepasannya itu tidak bergoyang ya. Nah, di sini saya paskan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah pas, dan jangan lupa setel juga untuk anginnya, untuk angin daripada separator ini ya, angin penyedot ya. Nah, di sini saya proses penyesetan. Diusahakan untuk proses penyesetan atau pemisahan LCD dan juga touchscreen ini diusahakan harus di bawahnya layar LCD-nya. Jadi kita langsung dipepetkan aja ke bagian pada layar touchscreen ya. Kita pepetkan, jangan mengambang ya ketika kita menyeset seperti ini. Kalau mengambang takutnya nanti menggores pada bagian layar LCD-nya. Oke, dan ini sudah berhasil saya seset ya. Untuk penampilannya seperti ini, karena di sini ada lem oca. Jadi di sini saya harus bersihkan terlebih dahulu untuk dari lem ocanya ini di bagian pada LCD-nya. Nah, di sini untuk tampilannya ini hasil penyesetan ya kurang rapi sedikit, tapi tidak masalah, karena saya menyesetnya itu benar-benar di bagian pada bawah layar LCD-nya. Dan di sini karena lem ocanya ini sangat sulit dibersihkan, jadi saya skip terlebih dahulu untuk videonya ini, saya percepat agar proses pembersihan ini cepat selesai ya. Karena di sini saya tidak punya lem atau penghancur atau pelunak lem ocanya, jadi saya urutkan seperti ini, saya telateni. Nah, ini sudah saya percepat untuk dari pembersihannya. Di sini hasilnya hampir bersih, tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya.
Nah, tinggal saya gosok-gosok untuk di bagian pada apa namanya ya, sisa-sisa atau petilas yang ada di bagian pada layar LCD-nya ini. Nah, ini sudah hampir bersih. Oke, mantap sekali. Diusahakan untuk pembersihan lem ocha ini harus benar-benar bersih, karena kalau tidak bersih nanti hasilnya itu jelek sekali ya. Di sini saya sudah bersihkan dari lem ochanya, tinggal saya tes dari LCD-nya ini apakah LCD ini aman atau tidak ketika saya tadi proses pelepasannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini layarnya jernih, tidak ada kendala sama sekali. Biasanya kalau LCD yang bukan original biasanya itu akan keluar tempong ya, atau keluar hitam-hitam bintik-bintik. Tapi itu tergantung juga teman-teman, itu tergantung juga dari ukuran panasnya separator ya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk dari kaca touchscreen ya. Di sini juga saya sudah siapkan untuk dari kaca kamera dan juga dari tempel gelasnya. Di sini saya menggunakan touchscreen yang biasa-biasa aja, tapi tidak ada lem ochanya. Biasanya kalau tidak ada lem ochanya kita harus kasih sebuah double tip ya. Biasa saya di sini akan menggunakan sebuah double tip untuk apa ya? Untuk mengasih di bagian pada layar LCD-nya ini, agar nanti ketika kita proses pemasangan touchscreen-nya itu tidak ada seperti percikan minyak di bagian pada tengah pada LCD-nya. Saya biasa kalau touchscreen tidak ada lem ochanya, saya kasih isolasi double tip di bagian bawahnya seperti ini. Ini fungsinya untuk mengganjal agar nanti kaca touchscreen dan juga LCD-nya itu tidak menempel ya. Biasanya kalau menempel itu kan ada seperti minyak-minyak itu ya, ada seperti kayak minyak yang ada di dalam di dalam kaca gitu ya. Jadi di sini fungsinya itu untuk mengganjal aja agar kaca LCD dan touchscreen-nya itu tidak menempel langsung ya. Nah, di sini sudah saya tempelkan. Apabila sudah menempel seperti ini, kita lepas kembali. Nah, ini ya, kalau sudah menempel seperti ini mudah sekali teman-teman ya. Tinggal kita letakkan aja, dan kemudian di sini saya akan kasih juga, di sini kan ada kabel touchscreen ya yang belum menempel di bagian pada belakang LCD-nya ini. Jadi saya kasih isolasi double tip agar hasilnya lebih rapi aja ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau bawaan dari LCD langsung itu kan ya sudah menempel ya, karena ini tadi touchscreen yang baru jadi belum bisa menempel di bagian pada belakang LCD-nya ini. Jadi saya kasih isolasi double tip. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kan sudah rapi nih, sudah menyatu dengan LCD-nya. Dan kemudian kita letakkan terlebih dahulu di sini, langsung saja saya akan kasih lem untuk di bagian pada lulangan atau rangka HP-nya ini. Kita kasih secukupnya aja ya teman-teman ya, jangan banyak-banyak. Ya, kalau mengelem itu harus diperhatikan di bagian pada pinggirnya seperti ini. Di bagian pada bingkainya ya, bingkai LCD-nya. Nah, ini sudah saya kasih lem semuanya, tinggal kita pasang dari LCD-nya ini. Karena ini tadi sudah saya kasih isolasi, jadi layar itu tidak akan bergeser ya. Nah, ini cara saya ya. Kalau kalau touchscreen yang tidak ada lem ochanya, kita kasih double tip untuk mengganjal agar kaca LCD dan juga touchscreen-nya itu tidak menempel secara langsung ya. Biasanya kalau menempel secara langsung dia akan kelihatan seperti ada minyak-minyak ya, ada seperti kemasukan minyak gitu ya. Nah, ini kita tinggal rapikan. Kalau sudah rapi seperti ini, kita bantu ikat menggunakan karet ya, karet gelang seperti ini, agar fungsinya nanti layar ini bisa presisi dan lemnya itu bisa melekat dengan sempurna, dan hasil dari layarnya ini bisa rapi ya teman ya. Kita kasih karet secukupnya aja. Kalau sudah kasih karet seperti ini ya, kita tinggal tunggu aja hingga lemnya ini benar-benar kering ya teman ya. Ya, sekitaran 15 menitan ya. Oke, setelah saya menunggu sekitaran 15 menitan, ternyata di sini saya lihat untuk dari lemnya sudah kering. Tinggal saya lepas aja ini dari karet-karetnya. Kita lepas semuanya ya. Hati-hati untuk pelepasan karet ini, karena karet kan gampang jepat, jadi takutnya nanti terkena dari kabel LCD-nya, takutnya sobek ya. Oke, di sini saya sudah
ini ya, sudah saya lem untuk dari LCD-nya, hasilnya rapi, tinggal nanti kita bersihkan untuk dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian pinggir pada layar LCD-nya. Di sini saya kasih juga untuk dari solasi double tip ya, untuk di bagian pada kabel LCD-nya agar lebih rapi aja teman-teman ya. Nah, apabila sudah rapi seperti ini ya, kita tinggal tancapkan aja untuk dari konektor atau kabel dari LCD-nya ini. Nah, kita sampai kencang ya teman-teman ya. Kalau sudah kencang ya, kita tinggal pasang juga. Ini kan tadi untuk dari mesin PCB-nya yang baru atau yang bawaan dari HP-nya ini kan patah ya. Jadi saya ambil aja untuk dari konektor casnya dan kemudian saya pindahkan. Kebetulan di sini saya mempunyai serepnya ya, bekas HP yang lain, tapi tetap aja masih original. Dan hanya saja itu di bagian pada konektor casnya itu saya lepas, jadi saya ganti menggunakan PCB yang masih original bawaan dari HP Xiaomi 6A ya. Jadi belum saya belikan yang baru, hanya ini original ya teman-teman ya, bekasan, tapi tidak masalah, yang penting intinya HP-nya ini normal. Dan kemudian kita langsung saja tutup untuk di bagian pada penutup dari mesin bawahnya ini, dan kita pasang kembali untuk dari baut-bautnya. Oke, dan ini sudah selesai untuk proses pembautannya. Di sini saya kasih lagi pelekat ya untuk di bagian pada baterai tanamnya, karena di sini kan bawaannya kan ada lemnya ya. Jadi saya kasih timpah lagi menggunakan solasi double tip agar nanti ketika kita bongkar lagi itu lebih mudah ya teman-teman ya, untuk pelepasan dari baterai tanamnya. Nah, ini sudah saya tancapkan, tinggal kita pasang kembali untuk dari kaleng penutup dari soket penghubung mesin bawah, LCD dan juga baterainya, dan kemudian kita baut kembali, kita kencangkan. Oke, di sini sudah saya pasang semuanya untuk dari baut-bautnya, tinggal saya akan pasangkan dari sensor sidik jari belakang. Di sini kita tancapkan untuk di bagian sininya ya. Nah, ini kita ya tancapkan dan kemudian kita tutupkan. Kita tutupkan untuk dari backdoor atau penutup belakang dari HP ini ya. Hingga rapat, jangan sampai ada rongga yang kelihatan, yang intinya harus rapat semuanya. Apabila sudah rapat, tinggal saya nyalakan. Nah, di sini HP-nya menyala. Kita tunggu hingga proses ini menampilkan ke awal tampilan pada HP-nya sambil saya bersihkan di bagian pada pinggir-pinggir layar LCD-nya ini, karena tadi ada sisa-sisa lem yang belum saya bersihkan. Kita tunggu sambil HP-nya ini menyala ke tampilan awal menu pada HP-nya ini. Nah, di sini kan ada sisa saya, kita bersihkan menggunakan cairan thinner dan menggunakan tisu ya. Jadi tisu dibasahin menggunakan cairan thinner dan kemudian kita gosok-gosok seperti ini, dan ini hasilnya sudah rapi dan sudah bersih. Sambil saya pasang juga untuk dari kartu-kartunya ini. Di sini ada 2 kartu Smartfren semua ya. Oke, dan di sini coba saya akan tunggu ya untuk dari HP-nya ini hingga dia menampilkan ketampilan pada ini ya, layar utama. Di sini karena terkunci layar, saya akan masuk terlebih dahulu karena saya di sini sudah dikasih kata sandinya ya. Oke, di sini saya gerak-gerak untuk dari layarnya, mantap sekali. Untuk dari touchscreen-nya bekerja dengan normal. Untuk hasilnya rapi, tidak ada kendala sama sekali. Oke, lanjut saya di sini akan pasang terlebih dahulu ya untuk dari tempel gelasnya. Di sini saya menggunakan tempel gelas yang biasa aja. Untuk cara pemasangannya kita ukur terlebih dahulu, kita sesuaikan. Kalau kita sudah sesuaikan panjang posisi atas dan bawahnya sudah kita paskan, jadi kita lepas saja ini, kita kupas untuk dari plastik di layar LCD-nya atau layar touchscreen-nya ya, dan kemudian kita tempel aja seperti ini ya, karena tadi saya sudah ukur posisinya. Nah, ini ya, kalau sudah seperti ini kita tinggal tunggu hingga tempel gelas ini benar-benar merata ya, atau melekat dengan sendirinya. Nah, ini sudah berhasil untuk pemasangan dari tempel gelasnya. Oke, hasilnya mantap sekali, rapi, tidak ada gelembung atau angin-angin yang terdapat di bagian pada di bagian pada dalam dari tempel gelas ini. Untuk dari sentuhan touchscreen-nya oke, lancar sekali, padahal ini touchscreen yang biasa ya. Teman-teman apabila ingin beli touchscreen seperti ini, nanti teman-teman bisa cek link di bawah deskripsi, sudah saya sertakan ya.
Oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil saya perbaiki untuk dari HP Xiaomi 6i-nya ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara sukai video ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.